Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Akmal, mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Pangeran Dharma Kusuma. Di sini saya dari kelompok 2 beserta rekan saya Akmal Fauzan, Mutiara Anggita, dan juga Yanwar Tri Hernawan. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan juga menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk, orientasi, dan juga model pengembangan kurikulum yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, yaitu Bapak Poi Saifullah Zevender MPD. Kurikulum merupakan suatu alat yang penting bagi pendidikan karena pendidikan dan kurikulum sangatlah berkaitan. Jika diibaratkan, kurikulum layaknya jantung dalam tubuh manusia. Jika jantung masih berfungsi dengan baik, maka tubuh akan tetap hidup dan berfungsi dengan baik pula. Begitupun dengan kurikulum dan pendidikan. Apabila kurikulum berjalan dengan baik dan didukung dengan komponen-komponen yang berjalan dengan baik pula, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang baik pula. Oleh karena itu, untuk menjalankan suatu kurikulum dalam pembelajaran, kita harus mengetahui dan mengenal apa itu kurikulum, bentuk-bentuk kurikulum, orientasi, begitupun model pengembangan kurikulum, agar kita mengetahui dan dapat menerapkan kurikulum dengan baik agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang baik pula. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum yang memiliki arti rencana pembelajaran. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir, yang memiliki arti seperti maju dengan cepat, berlari cepat, dan juga menjalani dan berusaha. Adapun pengertian kurikulum menurut para ahli, menurut J. Galen Taylor dan William M. Alexander, menjelaskan arti kulum, yaitu segala usaha untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, itu yang dinamakan kurikulum. Kurikulum juga meliputi apa yang disebut dengan ekstrakurikuler. Menurut Harold B. Albertis, memandang kurikulum sebagai all-school, seperti halnya dengan definisi Saylor dan juga Alexander. Kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran, akan tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lainnya di dalam dan di luar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Pengertian kurikulum menurut Othniel Smith, W.O. Stanley, dan juga J. Hergen Suris. Mereka melihat kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak dan juga pemuda agar mereka dapat berpikir dan berbuat sesuai dengan masyarakatnya. Jika menurut William B. Regan menggunakan kurikulum dalam arti luas yang meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman di bawah tanggung jawab sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kurikulum. Yang pertama, written kurikulum atau kurikulum tertulis, yaitu kurikulum yang berupa dokumen-dokumen yang berisi program pembelajaran. Kurikulum tertulis ini biasanya telah disetujui oleh pemerintah dan berfungsi sebagai pedoman ataupun standar dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ID kurikulum atau kurikulum ideal dan aktual kurikulum atau kurikulum aktual. Yang pertama yaitu kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Kurikulum ideal ini yakni sesuatu yang diharapkan mampu dijalankan ataupun berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam melakukan proses pembelajaran.
Namun pada pelaksanaannya, kurikulum ini banyak mengalami hambatan seperti kurangnya sarana dan prasarana, kemampuan guru itu sendiri, maupun tidak sesuainya kebijakan sekolah dan lain-lain. Oleh karena hal itu, program pembelajaran hanya bisa dilakukan sesuai dengan keadaan yang ada. Maka muncullah kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan keadaan yang ada. Yang ketiga yaitu hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Hidden curriculum yaitu kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk dipelajari, yang secara lebih rinci digambarkan sebagai berbagai aspek dari sekolah di luar kurikulum, tetapi mampu memberikan pengaruh dalam nilai, persepsi, dan perilaku siswa. Hidden curriculum ini merupakan kurikulum yang berkembang secara alamiah dan tidak direncanakan secara khusus. Nah, menurut Cradwell, proses pembentukan dan pengembangan nilai-nilai pada anak didik itu ada 5 tahap, yakni receiving, responding, valuing, organization, and characterization. Dan yang terakhir yaitu null kurikulum. Kurikulum nul merupakan kurikulum yang bersifat ekstra, tidak terencana atau tertulis dalam silabus. Kurikulum nul ini mengacu pada apa yang tidak diajarkan guru di dalam kelas, baik karena pengaruh keyakinan pribadi ataupun karena tekanan dari pihak lain seperti keluarga, teman, pemerintah, maupun lain-lain. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang orientasi pengembangan kurikulum. Seller dan Miller 1985 mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Seller memandang bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dari menentukan orientasi kurikulum, yakni kebijakan-kebijakan umum, misalnya arah dan tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik, pandangan tentang keberhasilan diimplementasi kurikulum, dan lain sebagainya. Berdasarkan orientasi itu, selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi pedoman pembelajaran diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan dievaluasi. Hasil evaluasi itulah kemudian dijadikan bahan dalam menentukan orientasi. Begitu seterusnya hingga membentuk siklus. Orientasi pengembangan kurikulum menurut Seller menyangkut 6 aspek, yaitu 1. Tujuan pendidikan menyangkut arah kegiatan pendidikan, artinya hendak dibawa ke mana makna siswa yang kita didik itu. Yang kedua, pandangan tentang anak. Apakah anak dipandang sebagai organisme yang aktif atau pasif? Ketiga, pandangan tentang proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan atau mengubah perilaku anak? Yang keempat, pandangan tentang lingkungan. Apakah lingkungan pembelajaran harus dikelola secara formal atau secara bebas yang dapat memungkinkan anak bebas belajar? Yang kelima, konsepsi tentang peranan guru. Apakah guru harus berperan sebagai instruktur yang bersifat otoriter atau guru dianggap sebagai fasilitator yang siap memberi bimbingan dan bantuan pada anak untuk belajar? Yang keenam, evaluasi belajar. Apakah mengukur keberhasilan ditentukan dengan tes atau non-tes? Orientasi merupakan suatu tindakan yang melakukan peninjauan untuk menentukan suatu pendekatan yang akan digunakan dalam pengembangan kurikulum dengan tujuan dan pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan keadaan suatu tempat supaya dapat tercapainya suatu sasaran dengan tepat dan benar.
Dalam pengembangan kurikulum tidak terlupakan pendekatan yang akan digunakan, akan tetapi suatu pendekatan baru dapat diidentifikasi apabila suatu orientasi sudah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan suatu pendidikan atau sesuai dengan perkembangan zaman. Maka hubungan orientasi dengan pendekatan pengembangan kurikulum sangatlah berhubungan erat, karena tanpa orientasi pengembangan kurikulum maka diidentifikasi pendekatan pengembangan kurikulum tidak akan bisa terlaksana. Sebab seorang pengembang kurikulum tidak mengetahui kebutuhan suatu pendidikan atau kebutuhan suatu masyarakat. Dan untuk selanjutnya itu bagian dari presentasi saya, di mana saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bagian saya mengenai model pengembangan kurikulum. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Perlu kita ketahui apa itu arti model. Model yang sering kita dengar itu pasti berkaitan dengan model busana, model pakaian, dan model-model yang lainnya. Tapi di sini kita akan membahas model yang bisa kita lihat bahwa model adalah konstruksi yang bersifat teoretis dari konsep. Menurut Robert S. Jain dalam bukunya, model itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang paling pertama itu adalah the administrative atau dalam kurungnya line step model. Di sini menjelaskan bahwa model pengembangan kurikulum ini paling awal dan sangat umum dikenal model top down atau dari atas ke bawah, atau juga bisa kita sebut dengan line step dalam kurung garis komando. Maksud dari sini yaitu inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi ataupun ke Kemdiknas. Oke, kita lanjut yang kedua, di mana yang kedua itu adalah the grassroots model. Inisiatif pengembangan kurikulum model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Dan yang ketiga itu ada the demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Nah, itu untuk model-model yang ketiga. Untuk selanjutnya itu ada 4. Yang keempat, maksud saya, itu ada gimana bacanya ya? Biochems System Model. Nah, sistem ini sistem yang diformalisasikan oleh Beauchamp sesuai dengan namanya dalam bukunya, yaitu kurikulum teori. Nah, di sana di dalam buku tersebut mengemukakan adanya 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum. Yang pertama, suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di kelas diperluas di sekolah, disebarkan di sekolah-sekolah daerah tertentu, baik berskala negatif, berskala regional maupun nasional yang disebut arena. Dan yang kedua, menunjuk tim pengembang yang terdiri atas ahli kurikulum, para expert, staf pengajar, petugas bimbingan, dan narasumber yang lain. Yang ketiga, tim menyusun tujuan pengajaran, materi, dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang keempat, melaksanakan kurikulum di sekolah. Dan yang terakhir itu mengevaluasi kurikulum yang berlaku. Nah, itu langkah-langkah kritis yang ada di dalam buku kurikulum teori. Oke, kita lanjut untuk yang kelima, itu
itu ada tabas inverted model. Dikatakan bahwa model ini merupakan cara yang lazim ditempuh secara deduktif, sehingga model ini sifatnya lebih deduktif. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktek, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum, sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. Nah, untuk yang keenam itu ada Rogers Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seorang psikolog Carl Rogers, itu namanya. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luwes, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka dan berorientasi pada proses. Dan yang terakhir itu ada The Systematic Action Research Model. Ada 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini, yaitu adanya hubungan antar manusia, organisasi sekolah, dan masyarakat. Nah, itu 3 faktor yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan antara model-model yang tadi saya sebutkan satu persatu. Yang pertama itu model administrasi atau line step. Itu perbedaannya, orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum diberikan penekanan dengan uraian tugas dan fungsinya. Dan yang kedua itu ada model grassroots dari bawah. Perbedaannya diletakkan pada pengembangan kurikulum yang diselenggarakan secara demokratis, yaitu dari bawah. Nah, untuk yang ketiga itu ada model demonstrasi. Perbedaannya adalah mengutamakan pemberian contoh dan teladan yang baik. Selanjutnya yang keempat adalah Beauchamp system. Itu perbedaannya melihat dari segi keseluruhan proses kurikulum. Yang kelima ada tabas inverted atau disebut dengan terbalik. Perbedaannya adalah mendekatkan kurikulum dengan realitas pelaksanaannya melalui pengujian terlebih dahulu oleh guru-guru profesional. Yang keenam ada Rogers Interpersonal Relation. Perbedaannya adalah mengutamakan hubungan antar pribadi dengan harapan dapat menghasilkan penerapan kurikulum dengan baik dan sukses. Dan yang terakhir itu ada yang ketujuh, Systematic Action Research, di mana perbedaannya adalah mengutamakan penelitian sistematis oleh orang lapangan tentang masalah-masalah kurikulum. Baik, itulah sebuah presentasi dan penjelasan mengenai materi yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak sekali kekurangan dalam penjelasan maupun dalam presentasi kali ini, dan semoga kami dapat memperbaikinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.